Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa materi dari mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 semester 1. Di sini saya akan membahas hanya materi intinya saja. Berhubung kita pertemuan pertama, jadi saya akan membahas dasar-dasar dan materi intinya saja dulu. Untuk semester 1 kelas 10 itu ada 4 bab. Dan yang pertama kita bahas dulu tentang latar belakangnya. Oke, latar belakang komputer dan jaringan dasar adalah salah satu mata pelajaran SMK program keahlian teknik komputer dan jaringan bagi siswa kelas 10 semester 1. Dan yang kedua, mata pelajaran ini diajarkan selama 1 tahun, yaitu pada kelas 10. Jumlah jam tatap muka mata pelajaran keahlian memang tergolong banyak, mengingat mata pelajaran ini merupakan kompetensi penting membantu siswa untuk tekun bekerja sebagai seorang teknisi jaringan dalam melayani masyarakat dengan profesional. Oke, kita lanjut. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 semester 1. Jadi kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Setelah kompetensi inti, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Yang kedua, menerapkan perakitan komputer. Yang ketiga, menerapkan pengujian perakitan komputer. Yang keempat, menerapkan konfigurasi BIOS. Yang kelima, menerapkan instalasi sistem operasi. Yang keenam, menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Yang terakhir, menerapkan instalasi software aplikasi. Nah, itulah kompetensi inti dan kompetensi dasari semester 1 untuk kelas 10 dengan pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, materi semester 1-nya di sini ada 4 bab. Yang pertama, bab 1 tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Bab kedua, perakitan dan pengujian hasil perakitan komputer. Bab ketiga, konfigurasi BIOS. Bab 4, instalasi komputer. Kita lanjut. Di sini ada bab 1 membahas tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Kita bahas definisinya dulu. Apa itu definisi K3LH? Setiap melakukan suatu pekerjaan, Anda harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, Anda harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Sehat berarti bahwa lingkungan itu telah benar-benar bersih, nyaman, memiliki arti yang menunjukkan bahwa tempat itu memang rapi dan indah, serta enak untuk dipandang. Jadi intinya tentang definisi K3LH itu kita harus menjaga kebersihan, terus kesehatan juga, kerapihan agar tempat yang kita gunakan untuk praktek, untuk belajar itu enak untuk dipandang, nyaman untuk dipakai. Itu intinya. Jadi apa itu K3LH? K3LH adalah
pengertian tentang program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Yang kedua, maksud dari pengertian K3LH adalah memahami dan menerapkan K3LH di setiap perusahaan. Gitu. Oke, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 membahas tentang perakitan dan pengujian hasil perakitan komputer. Dalam perakitan komputer, selain menambah ilmu merakit komputer juga dapat memberikan kepuasan tersendiri karena Anda dapat menentukan komponen-komponen komputer yang berkualitas karena komponen yang akan dipasang untuk merakit komputer sudah Anda tentukan sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, di sini maksudnya spek yang digunakan itu bisa ditentukan oleh kalian masing-masing. Bisa untuk spek misalkan main game atau keperluan-keperluan yang lainnya. Ketika kita merakit suatu komputer, kita bisa menentukan apa saja yang kita perlukan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, kita lanjut. Di sini ada perlengkapan perakitan komputer. Hal yang harus Anda lakukan sebelum memulai perakitan komputer ialah mempersiapkan perlengkapan seperti yang pertama di sini ada tang, obeng, kabel, skrup, jumper, baut, driver, dan program aplikasi. Nah, kalian harus mempersiapkan beberapa perlengkapan yang sudah tertera. Ketika ada perlengkapan yang kurang, boleh kalian nanti sarankan atau berkomentar, tulis di komentar kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu perakitan komputer? Perakitan komputer merupakan tahap perangkaian komponen-komponen komputer untuk menjadi sebuah PC yang siap digunakan. Salah satu perangkat komputer yang harus dirangkai adalah komponen pada motherboard. Sebelum mempelajari cara merakit komputer, Anda harus mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam komputer tersebut. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada bab 3 tentang konfigurasi BIOS. Perangkat lunak komputer yang berfungsi mengatur seluruh konfigurasi sistem komputer saat pertama kali dijalankan adalah Basic Input Output System atau BIOS. Yang kedua, adapun hal yang dilakukan BIOS seperti inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Jadi apa itu BIOS? BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS merupakan software yang mengatur fungsi dari perangkat keras hardware komputer. Itu. Oke, kita lanjut dulu ke bab 4. Di sini ada tentang instalasi komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk menjalankan fungsi komputer diperlukan sistem operasi yang sudah terinstal pada komputer. Dengan demikian, Anda dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan berguna. Jadi intinya, ketika menginstalasi komputer setelah perakitan tadi, kita memerlukan sistem operasi. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempunyai sistem operasi, maka komputer tidak akan berguna. Jadi di sini ada macam-macam sistem operasi. Ada 3 sistem operasi komputer yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah Windows,
yang kedua Mac OS X, dan yang terakhir adalah Linux. Saat ini sistem operasi modern telah menggunakan antarmuka pengguna grafis disebut GUI. Instalasi sistem operasi. Untuk penjelasan instalasi sistem operasi nanti kita pembelajarannya ketika praktek akan dibahas secara terperinci dan secara detail dari komponen-komponennya, software, hardware-nya nanti kita bahas ketika pelaksanaan pembelajaran praktek. Jadi terima kasih. Mungkin hanya itu saja materi dari komputer dan jaringan dasar. Materi intinya kelas 10 di semester 1 ini ada 4 bab. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan bahas per bab dan secara terperinci dengan catatan kalian harus bisa menyimak materi apa yang saya telah sampaikan. Boleh dicatat kesimpulan dan pengertian-pengertian yang akan saya jelaskan nanti. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.